Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita tahu kita hidup di zaman yang luar biasa. Informasi ada di mana-mana, ilmu mudah diakses, tapi ada satu hal yang sering ketinggalan, yaitu adab. Imam Malik rahimahumullah pernah berkata kepada muridnya, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Hari ini kita tidak akan menceramah panjang, kita akan ngobrol jujur tentang adab yang sering kita lupakan sebagai generasi muda muslim. Dan mungkin sebagian dari kita sudah pernah ada di posisi Dava. Kok nolak ke gue sih? Kita mulai dari yang paling dekat, orang tua. Mungkin Bilal, kamu bisa cerita terlebih dahulu. Jadi beberapa tahun lalu teman saya itu update story di WA-nya. Dia itu misinya tuh tentang guru, tentang ibunya. Dia bilang ke ibunya tuh banyak ngatur, cerewet, kolot, gak ngerti zaman. Dan yang bikin sedihnya banyak yang like postingannya. Tapi kan wajar gak sih orang tua kadang bikin frustasi? Frustasi itu emang manusiawi lah. Yang jadi masalah itu adalah cara kita mengekspresikannya. Sudah sangat jelas dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuanya dan jangan membentak mereka. Itu kan kata yang kecil banget. Betul, itu kata kecil banget yang menunjukkan kesukaan. Kalau kata sekecil itu saja sudah dilarang, lalu bagaimana kalau kata yang lebih kotor lagi, lebih kasar lagi? Oh iya juga ya. Bener ya. Adab kepada orang tua bukan berarti diam dan selalu setuju, tapi ada caranya. Bicara baik-baik di waktu yang tepat dengan nada suara, itu yang membedakan anak yang beradab dengan yang tidak. Gitu ya. Bicara soal media sosial, dan bukannya itu arena kamu ya? Iyalah kan itu gue pelakunya. Dulu aku sering banget ngikutin komentar negatif di postingan orang, merasa lucu, merasa keren, sampai suatu hari ada temen yang jadi target dan dia nangis beneran. Ini masa serius sih. Kita sering lupa bahwa di balik layar ada manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini turun jauh sebelum era media sosial. Tapi coba bayangkan kalau Rasulullah melihat kolom komentar kita sekarang. Parah juga ya kalau gitu ya. Ada 3 pertanyaan yang aku pakai sekarang sebelum posting atau komentar. Yang 1, apakah ini benar? 2, apakah ini perlu? 3, apakah ini baik? Kalau jawabannya tidak untuk salah satu saja, lebih baik aku tahan. Dan ini menurutku juga untuk di-share berita, menyebarkan informasi yang belum diverifikasi itu termasuk dosa lisan. Hanya saja lisannya berbentuk jari. Mantap, kamu punya perspektif yang menarik deh tentang adab dalam belajar. Saya mungkin ke titik yang mungkin jarang dibahas. Kita bisa berilmu, tapi tidak beradab dalam menuntut ilmu itu sendiri. Contoh koreksian, beberapa banyak dari kita yang googling ayat 1, lalu merasa sudah cukup untuk berdebat orang yang lebih tua dan lebih banyak belajar. Tapi kan nggak semua informasi sekarang tuh terbuka untuk semua orang. Betul, dan anugerah, tapi ada bedanya antara memiliki informasi dan memiliki pemahaman. Imam Syafi'i berkata, dan manfaat itu dimulai dari sikap. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada gurunya selama bertahun-tahun. Bukan hanya untuk berilmu, tapi untuk cara beliau duduk di hadapan ilmu. Jadi maksudnya kita belajar online, belajar sendiri, tapi tetap harus ada kerendahan hati gitu. Tepat sekali. Adab dalam belajar itu termasuk tidak terburu-buru, menyimpulkan, menghormati perbedaan pendapat ulama, dan tidak dapat menjadikan ilmu sebagai alat untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Teman-teman, di sini ada Ustadz Farid yang akan menjelaskan tentang adab yang harus dilakukan. Adab bukan pelengkap, adab adalah fondasi. Ibnu Mubarak rahimahumullah berkata, kami mempelajari adab selama 30 tahun dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Generasi muda yang berilmu tanpa adab akan mudah sombong.
Yang beradab tanpa ilmu akan mudah sesat. Kita butuh keduanya dan adab yang datang lebih dahulu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Iman dan ilmu, tapi keduanya hanya bermakna di atas fondasi adab. Jujur nih, gue ngerasa kesinggung nih sama obrolan ini nih, tapi dalam artian yang lain. Kalau menurut aku sih itu bukan nyindir, ini pengingat untuk kita semua, termasuk saya juga. Adab itu bukan soal jadi kaku atau tidak gaul. Adab itu adalah cara kita menghormati orang tua kita, sesama kita, dan ilmu yang kita pelajari. Mulai dari mana? Mulai dari hal yang paling kecil yang bisa kamu lakukan. Hari ini, bicara lebih pelan kepada orang tua. Berpikir 2 kali sebelum berkomentar. Membaca dengan niat untuk memahami, bukan untuk menang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua. Dan terima kasih yang untuk sudah melihat pembicaraan kita hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.